Selamat saudara. Puji Tuhan atas pertemuan kita kembali. Saya senang bertemu saudara lagi. Sahabat yang indah ini, kita harapkan pertemuan kita tadi seperti doa yang dilayangkan membawa kita bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Ya, perjalanan Kristen adalah bukan tujuan, tetapi perjalanan yang secara terus-menerus berkesinambungan dalam pertumbuhan. Oke, saudara, saya memberi judul kedewasaan rohani hari ini. Saya rasa kita sebagai umat Tuhan dalam gereja kita ini sudah dengar segala macam khotbah, segala macam pelajaran, sudah sangat lengkap. Jadi judul kita ini bukan suatu yang baru, saya rasa. Tapi untuk memulai, saya ingin berdoa singkat dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, isi pikiran kami Tuhan dengan roh-Mu, buka hati kami dan telinga kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh membanjiri kami dengan kasih Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami mengerti hari ini. Supaya kami boleh bertumbuh dan mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke, saudara-saudara. Ayat inti kedewasaan rohani di dalam Ibrani 5 tadi. Kenapa begitu penting? Dewasa, ya. Dewasa ini, kenapa orang harus dewasa? Apa penting dengan kedewasaan ini? Ya oke, orang dengan mudah mengatakan, ya jelas kita perlu dewasa karena supaya kalau dewasa kita bisa berkeluarga, bisa mempunyai keturunan, ya bekerja dengan tanggung jawab dan sebagai dunia aja tahu begitu pentingnya pendewasaan. Tapi di dalam perjalanan kita menjadi orang Kristen, apa ini menjadi dewasa? Ya, menjadi dewasa ini berurusan dengan matang. Manusia ini lahir di dalam daging. Kematangan ini bukan hanya matang kedagingan aja, saudara, di dalam fisik, tetapi matang secara apa? Rohani. Karena apa yang lahir dari daging, ya daging. Kita tidak diciptakan untuk kehidupan daging, tapi kita lebih diciptakan untuk kehidupan roh. Yohanes 3:6, lahir dari daging, ya daging. Karena yang lahir dari roh adalah roh. Tentu kedewasaan ini berurusan dengan apa? Lahir kembali. Barang siapa tidak lahir kembali tidak bisa melihat kerajaan surga. Ya, pertemuan lalu kita bahas kalau nggak salah bagaimana kita menjadi makhluk yang baru. Yang lama ini ya harus mati supaya yang baru boleh muncul, saudara-saudara. Ini di ayat tadi ya. Ada apa memangnya dengan kedewasaan yang begitu penting sehingga Tuhan mau kita ini menjadi dewasa? Ibrani 5. Oke. Tadi ayat berapa? Oke. Kenapa dalam pendewasaan ini sangat-sangat penting? Oke, saya mau baca. Saya nggak bawa kacamata ini. Kenapa begitu penting dalam pertumbuhan kerohanian kita harus menjadi dewasa? Karena kalau kita dewasa ini, apa disebut di sini? Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nah, orang dewasa karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke? Nah, supaya mempunyai apa ini panca indera? Saya lihat dalam bahasa ini apa ya? Ya, kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi artinya kalau kita baca Alkitab ini, yang baca mudah-mudah aja ya. Orang dewasa bisa membedakan baik dan jahat. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan baik dan jahat, artinya apa? Ya, saya bukan ahli teologi, tapi ya kita sangat mudah Alkitab itu. Kalau dewasa bisa bedakan baik dan jahat. Jadi kalau kita tidak dewasa, gimana saudara-saudara? Ya tidak bisa bedakan baik dan jahat. Mau berapapun umur kita,
mau sudah punya cucu, punya cicit, punya buyut, kalau tidak dewasa, tetap tidak bisa membedakan baik dan jahat. Apa artinya? Artinya kalau nggak dewasa ya semua oke-oke aja tuh. Ya, apa keputusan kita seperti baik-baik aja, semuanya oke-oke aja. Everything is okay. I have everything under control. Saya semua masih dalam kendali kehidupan saya. Inilah ciri-ciri dari orang yang ternyata tidak dewasa. Walaupun sudah tua. Tetapi sebaliknya ada yang orang masih muda juga, masih kecil bahkan. Ternyata bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Apa yang baik dan jahat, saudara-saudara? Yang benar dan tidak benar ini bukan definisi kita, tetapi definisinya firman Tuhan. Buat kita kalau semuanya baik, ya itu definisi kita. Belum tentu buat Tuhan itu baik, apa yang kita anggap baik. Betul ya? Nah, jadi yang baik, yang benar ini cuma bisa ditinjau melalui kacamata firman Tuhan. Kalau nggak gitu, ya hidup kita gini-gini aja. Terus-menerus ngambil keputusan, mau kemana-kemana, kehidupan kita. Gitu aja terus. Akhirnya apa? Ada ketidakpuasan dalam kehidupannya. Selalu murung, selalu wondering. Apa ini wondering? Bertanya-tanya, apa Tuhan? Apakah saya sudah hidup dengan kehendak Tuhan? Akhirnya jalan hidup itu tidak bahagia, tidak sejahtera. Nah, kalau gitu di dalam ayat yang sama, bagaimana caranya kita menjadi dewasa, saudara-saudara? Ayat yang sama, supaya bisa membedakan yang baik, yang tidak, yang jahat, ada satu hal yang harus dilakukan, saudara-saudara. Supaya dewasa adalah harus makan makanan yang keras. Jelas kita nggak dikasih minum ASI terus, saudara. Kalau ASI atau susu itu ya cuma buat anak bayi. Kalau bayangkan kita minum susu terus sampai dewasa gimana? Mungkin sakit perut ya. Nggak bisa juga, nggak sehat juga. Susu itu bukan untuk orang dewasa. Nah, jadi makanan-makanan yang keras. Apa ini makanan keras, saudara-saudara? Sering kita bahas ya, saya sendiri pribadi sering bahas juga, mungkin saudara-saudara sudah sering dengar dari manapun, mungkin dari saya juga mendengar pembahasan mengenai makanan keras. Kita lihat dalam bahasa Ibrani ini trofe. Nah, bahasa Ibrani trofe, kita lihat apa artinya trofe. Dan di ayat mana muncul trofe. Makanan keras ini, trofe dalam bahasa Ibrani, paling tidak ditemukan dalam Matius 10 ayat 10, saudara-saudara. Kalau kita baca Matius 10 ayat 10, mana ini? Matius 10 ayat 10. Oke, Matius 10 ayat 10 bunyinya demikian. Oke. Bagian akhir, oke, boleh baca dari pertama. Oke. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju, dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. Sebab seorang pekerja patut mendapatkan upahnya ini ternyata datang dari apa? Kata yang sama, dari trofe. Jadi seorang yang bekerja patut mendapatkan trofe. Dalam bahasa Indonesia langsung diterjemahkan upah. Saya lihat versi lain Alkitab kita banyak mengatakan makanan juga. Buku King James, siapa yang bekerja layak dapatkan apa? Makanan. Nah, saudara-saudara, kalau begitu, bagaimana caranya kita mau dewasa? Bagaimana cara membedakan baik dan jahat? Adalah kalau kita dewasa. Bagaimana dewasa? Adalah kalau kita makan makanan keras alias trofe. Bagaimana caranya dapat makan makanan keras ini? Ya tadi, melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Pekerjaan Tuhan ini, siapa yang mengerjakan ya? Pekerjaan Tuhan ini, Injil Tuhan ini proyek rugi, saudara-saudara, nggak ada yang mau melakukan. Tetapi Tuhan bilang, siapa yang bekerja, dia akan dapat makanan keras, dia akan dapat makanan solid, makanan yang mengenyangkan, supaya puas. Ya, inilah diterjemahkan menjadi upah. Wah, luar biasa menarik ya. Nah, ada ayat lagi. Di mana lagi kita dapatkan ini? Makanan. Ya, makanan. Yohanes 4:32, saudara, Yesus sendiri bilang makanan. Nah, Yohanes 4 ini, di saat murid-murid sama Yesus lagi kumpul di satu tempat, udah pada waktunya makan, lalu murid-murid bilang, Yesus makan, ayo. Lalu Yesus bilang, padaku ada makanan
yang kamu tidak kenal. Ada makanan yang tidak dikenal. Yesus punya makanan yang mereka nggak kenal. Bayangkan di dalam ruangan itu murid-murid bilang, Yesus makan. Terus Yesus bilang, saya ada makanan yang kamu nggak kenal. Mereka masih berpikir secara fisikal, saudara-saudara, secara lahiriah. Lalu bertanya satu sama lain, emang Yesus bawa bekal apa ya? Bawa makan makanan apa ini dia ini? Kita bawa makanan, dia punya makanan yang kita nggak kenal. Makanan apa ya? Saudara, bukan masakan Padang, bukan masakan apa. Bukan. Makanan yang tidak dikenal oleh murid-murid yang Yesus bilang ini adalah apa? Yesus jelaskan sendiri. Yohanes 4:32. Coba kita baca ya. Yohanes 4:32. Tampilkan di layar ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, yang tidak kamu kenal. Jadi saudara, makanan ini ya, di dalam terjemahan ada yang dibilang broma, ada yang bilang trofe, makanan. Kalau kita bekerja, kita dapat makanan yang mungkin orang lain tidak kenal. Nah, saudara, Yesus menyinggung murid-murid, kamu sudah bekerja sama aku, sudah beberapa tahun jalan sama-sama sama saya, berjalan menyembuhkan orang, bahkan melihat semua keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu orang-orang murid Yesus bilang, makanan saya ini kamu tidak kenal. Saudara-saudara, betapa naasnya murid-murid jalan sama Yesus. Yesus bilang, kamu nggak kenal makanan saya. Makanan apa sih itu? Lanjut di ayat, di konteksnya sama. Makananku adalah apa? Ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara, murid-murid jalan sama Yesus sudah, kalau bisa diresmikan ya, menjadi anggotanya Dia, ring satu, lingkaran yang paling mengenal sama Yesus, dikatakan, padaku ada makanan tidak kamu kenal. Artinya apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Dia adalah suatu yang asing bagi kamu. Walaupun kamu ada di dalam gereja, walaupun menurut kamu bekerja untuk Tuhan, ternyata kamu bukan melakukan kehendakku. Makanya makanan ini asing buat kamu tidak kenal apa yang saya lakukan. Nah, saudara-saudara, jangan-jangan Yesus berkata hal ini kepada saya. Loh, saya ini sudah misionaris, Tuhan. Saya sudah bikin televisi, sudah 11 tahun ini televisi nyala. Yesus bilang, Ramon, padaku ada makanan yang jangan-jangan kamu tidak kenal. Saudara-saudara, kalau kita renungkan hal ini, kalau Yesus berkata hal itu kepada murid-murid, Yesus mungkin berkata kepada kita, menurut kita sudah melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Tetapi yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, mayoritas dari semua pilihan-pilihan kita, apa yang ada datang dari dalam pikiran kita, hasil dari perkataan kita, datang dari hati kita. Ternyata hati kita belum untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, jangan-jangan Tuhan bilang, kamu belum melakukan kehendakku. Makanya kamu belum mengerjakan pekerjaanku. Sehingga jangan harap kamu akan makan makanan keras, sehingga jangan harap kamu bisa menjadi dewasa, jangan harap kamu bisa membandingkan yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Ya jelas segala sesuatu sama buat kita, saudara. Buat Yesus beda, buat kita semua sama. Nah, saudara, kalau kita merenungkan hal ini, Tuhan mengajak kita ini bukan menghukum kita, saudara-saudara. Bukan memperkecil kita punya semangat dan sebagainya, tetapi Tuhan cuma mau adanya satu pertumbuhan, ya. Bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Inilah kita di dalam pertemuan-pertemuan kita ini nggak cukup, cuma sahabat cuma dikasih makan, cuma oke. 30-40 menit setiap sahabat, oke, jam khotbah. Kita diarahkan bertumbuh menjadi dewasa, lalu bisa membandingkan baik dan jahat. Sementara semua pilihan kita, saudara-saudara, buat kita semua ini baik-baik saja. Di mana kita tinggal, ini baik. Pilihan pekerjaan kita, baik. Anak-anak kita sekolah di mana, baik. Pilihan jodoh kita, semuanya baik. Bisnis kita, semuanya baik. Buat kita semuanya baik. Tetapi Tuhan bilang, adanya pertumbuhan ini sangat-sangat penting, supaya kita ini, berapapun umur kita, diharapkan untuk minta sama Tuhan kasih hikmat.
Yang mana yang saya lakukan Tuhan? Jangan-jangan salah. Gimana caranya, saudara-saudara? Kembali ke Ibrani 5. Oke. Nah, Ibrani 5 ini Ibrani 5, Tuhan kasih ayat baca ini menarik, saudara-saudara. Kalau kita lihat dari ayat 12, ya mundur dulu. Tadi ayat 14 kita jadikan ayat inti ya. Oke. Ayat 12. Rasul Paulus mengatakan, kepada siapa ini saudara-saudara? Ibrani. Ibrani bukan orang yang kenal Tuhan, saudara. Ibrani orang-orang yang tahu mestinya firman Tuhan. Dari dulu turun-temurun punya firman Tuhan. Nenek moyang mereka, Tuhan datang secara langsung. Tuhan berikan mereka ini secara status khusus, ya. Sama kayak orang Advent, saudara. Bahkan lebih hebat orang Advent daripada zaman orang-orang Ibrani, ya. Ditinjau, ayat 12, sekalipun saya baca layar aja. Sekalipun kamu, hai orang-orang Advent, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Saudara, nggak ada anak-anak mengajar ya, ada orang dewasa mengajar. Jadi sudah seharusnya kamu ditinjau sudut waktu, artinya apa? Sudah lama kamu di sini, sudah lama kamu jadi orang Advent, sudah mestinya kamu jadi pengajar, sudah mestinya kamu menjadi teladan bagi orang lain, kamu menjadi pionir, menjadi garis depan, menjadi pemimpin, ya. Menjadi siapa ini? Menjadi orang-orang yang ada di garis depan. Mestinya kamu menjadi orang-orang itu, tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan Allah, ya. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, saudara, ini bicara kepada siapa ini? Kepada orang yang sudah lama mestinya, ya, ditinjau dari sudut waktu. Kira-kira bicara kepada orang yang sudah lama. Saudara-saudara nggak kenal di semua yang ada di layar ini, tetapi saya rasa kalau kita ada di layar sini, saudara-saudara, saya rasa kita sudah cukup lama. Ditinjau dari segi waktu, sudah lama kita berkecimpung di dalam apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Ya. Sudah lama kita ada di dalam sini, sehingga mestinya kamu menjadi pengajar, menjadi guru, menjadi teladan. Tetapi kenapa kamu, Rasul Paulus bilang, kita, orang-orang yang sudah lama ini, masih perlu susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa, ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah masih anak kecil. Ya jelas, kamu tidak paham kebenaran ternyata kalau kamu makan susu. Ya, oleh karena itu tadi ayat lagi, tetapi makanan keras adalah orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Oke, jadi Rasul Paulus bilang, hai kamu, orang-orang Ibrani, ya, tahun 2022 bukan lagi orang Ibrani. Hai kamu, orang-orang Advent, yang sudah lama, yang sudah mestinya mengerti, tetapi kenapa masih diajarkan susu terus? Saudara, kalau gitu apa susu di dalam gereja kita? Sehingga Rasul Paulus bicara hal ini, ya. Rasul Paulus sendiri mengatakan semua yang ditulis itu bangsa-bangsa zaman dahulu itu, semua kisah ditulis, semua pengalaman, ya 1 Korintus 10:11, Rasul Paulus bilang semuanya itu bicara kepada kita, ya. Nyonya White juga bilang, ya, berapa itu tulisannya, selected messages, halaman 370-an, ya, pokoknya dia bilang begini, semua yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan bicara pada zaman itu saja, tetapi bicara pada kita yang hidup di akhir zaman. Jadi Paulus ditulis Ibrani bukan pada orang Ibrani aja, saudara, tetapi pada orang-orang Advent yang hidup di tahun 2022 yang ada di layar kita ini sekarang ini. Okay? Jadi apa yang Rasul Paulus bilang kepada kita kalau gitu? Pasal 6 Ibrani ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Ya, Ibrani 6, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama. Ini sama ya, dibilang apa tadi? Susu tadi, apa ini? Susu adalah asas-asas pertama, asas-asas pokok. Ya. The first principles of the oracles of God. Asas-asas pertama, ya. Bukannya salah, saudara-saudara, tapi Rasul Paulus bilang tinggalin. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran, ya.
Inilah susu. Tadi bilang susu adalah apa itu? Asas-asas pertama. Apa itu kalau dijabarkan secara luas? Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Saudara, apa salah belajar tentang Kristus? Ya nggak salah. Tetapi kenapa Rasul Paulus bilang tinggalin itu? Tinggalkan itu dan belajarlah apa? Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi jangan belajar cuma tentang Yesus aja. Beralih kepada perkembangan yang penuh. Apa ini susu, saudara-saudara? Susu adalah pelajarannya tentang Kristus. Kalau gitu makanan keras adalah apa? Beralih kepada perkembangan yang penuh. Belajar kenal siapa Yesus itu langkah pertama. Kita percaya Yesus yang melakukan keselamatan bagi kita, oke. Tetapi masuk dalam perkembangan yang penuh adalah apa? Melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan pada dia. Pertemuan lalu saya ingat-ingat kita bicara apa? Oh, saya ingat sedikit bicara mengenai apa? Penurutan kepada Kristus. Sama seperti Petrus, lihat Yesus, kenal, oh ya Yesus bisa jalan di atas air, ya oke. Ya Yesus kok. Nggak ada yang mustahil bagi Yesus. Tetapi masuk ke dalam perkembangan yang penuh, bukan hanya tahu Yesus yang sanggup berjalan di atas air, masuk ke dalam perkembangan yang penuh adalah apa, saudara-saudara? Punya kerinduan untuk sama seperti Yesus jalan di atas air. Makanya minta sama Tuhan, Tuhan, kalau itu kamu, pimpin saya untuk berjalan menuju kepada kamu, untuk bereksperimen apa yang kamu eksperimen. Inilah saudara-saudara, inilah makanan keras. Makanya melakukan kehendak Tuhan, bukan cuma berteori. Lanjut ya ayatnya. Ayat Ibrani 6 ayat 1. Nah, tinggalkan asas pertama, pelajarannya doang, teorinya doang ya. Jangan lagi, nah bagian berikut, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan sia-sia. Apa ini artinya? Masa salah ngajarin orang untuk bertobat dari hal-hal sia-sia? Nggak salah, saudara-saudara. Apa salah ini ngajakin orang untuk dan dasar kepercayaan kepada Allah? Apa salah? Ya sehingga Rasul Paulus bilang, ya udah nggak, tinggalin lah. Ini asas-asas pertama ini. Tinggalkanlah perbuatan sia-sia. Dasar-dasar kepercayaan kepada Allah. Apalagi ini yang perlu ditinggalkan? Tinggalkanlah ajaran tentang pembagai baptisan. Loh, apa salah ngajarin, saudara-saudara? Tidak. Mengenai penumpangan tangan memberkati. Enggak salah. Apa salah mengajarkan kebangkitan orang-orang mati? Oh, ini salah satu doktrin kita, saudara-saudara. Dan hukuman kekal, eternal judgment. Semua ini adalah pelajaran-pelajaran yang baik, tetapi Rasul Paulus semuanya ini adalah asas-asas pertama. Asas-asas pertama, sehingga Rasul Paulus bilang apa? Ini loh yang harus ditinggalkan, supaya kita bisa masuk ke dalam perkembangannya yang penuh. Saudara-saudara, di zaman kita modern, gereja Advent ini ada istilah asas-asas apa? Asas-asas pelajaran ya, yang pertama. Namanya apa, saudara-saudara? Doktrin, 28 doktrin. Saudara-saudara, itulah pelajaran dasar Alkitab yang membawa saudara dan saya masuk ke dalam pergerakan yang luar biasa ini, saudara. Inilah asas-asas pertama yang membawa saudara dan saya percaya bahwa kita hidup percaya kepada Kristus dan kita hidup di dalam akhir zaman dan kita hidup di dalam satu era namanya apa? The judgment. Ya. Ini doktrin perlu pelajari, bagus. Tapi bukan itu terus dipelajari, saudara, sehingga kita tidak berkembang. 28 doktrin ini bagus juga dipelajari di mana? Ya di kelas baptisan. Kalau sudah kelas baptisan kita percaya, kita terima Kristus sebagai juru selamat, masuklah kita dalam satu anggota pergerakan gereja yang luar biasa ini. Terus ngapain? Belajar lagi 28 doktrin, saudara. Perlu nggak? Saya rasa tidak perlu. Karena itulah yang sudah menjadi kepercayaan bagi kita. Kalau kita dalam 28 doktrin ini ada mengenai sahabat. Saudara, kalau kita masih perlu belajar mengenai sahabat lagi, saya rasa itu buang waktu. Bukan karena kita tidak percaya,
Justru kita harus hidup sesuai dengan apa? Dengan materai Tuhan yang hidup. Apa artinya, saudara-saudara? Sabat. Ngomong-ngomong. Ya. Berapa hari lalu kita baca renungan luar biasa ya. Ada ayat mengatakan pada kita, datanglah kepadaku, kamu yang berbeban berat dan letih lesu, karena aku akan memberikan kamu kelegaan. I will give you rest. Aku akan memberikan kamu istirahat. Apa ini istirahat, saudara-saudara? Kita tahu sabat adalah istirahat. Datanglah kepada kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan berikan materai milikku. Sabat adalah menjadi tanda bahwa kamu ini milik saya. Bukan cuma hari ke-7, jam 9 sampai jam 12, saudara, di saat kita Zoom. Sabat ini artinya kita sudah masuk di dalam apa? Peristirahatan dengan Tuhan. Apa artinya, saudara? Letih lesu. Kita ini cari dunia ini, cari segala sesuatu, bikin rencana, bikin planning, anak-anak kita didik, supaya nak kamu bisa sukses, supaya kamu bisa punya bisnis bagus, menjadi orang sukses, kamu menjadi orang terpandang, dan bantu itu gereja anak. Ya. Semua rancangan kita, saudara-saudara, kalau kita mau jujur, nggak usah bilang di sini ya, kalau kita mau jujur, berdoa sama Tuhan pribadi, dikunci kamar itu, Tuhan, jangan-jangan saya punya kerinduan adalah hanya untuk sukses di mata dunia. Makanya cari segala macam karir, segala macam bisnis, saudara-saudara, supaya apa? Supaya mimpi itu terlaksana. Di tengah jalan, apa yang kita bikin, saudara? Semua pekerjaan-pekerjaan kita. Ada yang letih dan lesu atau enggak? Banyak. Banyak yang mengatakan, kok kerjaan saya gini-gini aja? Tidak ada kepuasan rohani. Dalam melakukan kehendak kita, tidak ada kepuasan rohani, kita mengatakan sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya hidup saya cuma gini-gini? Tidak ada sesuatu yang mengisi kekosongan kehidupan saya. Saya ingat, saudara-saudara, bulan Juli tahun 2008, saya berdoa, Tuhan, saya ini merasa hampa. Nggak tahu ini kerjaan buat 2009. Saya berdoa, Tuhan, kenapa saya merasa hampa ya? Saya nggak tahu, saudara-saudara, ada yang pernah merasa seperti itu atau enggak. Saya rasa ada pernah orang merasa demikian. Tetapi, ya saudara-saudara, ada yang membedakan. Ada yang mau berbuat sesuatu, ada yang tetap aja menikmati kehampaannya. Tapi Tuhan bilang, datang padaku, kamu letih lesu, kamu capek enggak? Heraman, kamu capek nggak hidup seperti itu? Artinya apa? Ngejar segala sesuatu, kadang dapat, kadang enggak. Lebih banyak nggak dapat ya, saudara-saudara. Kalau dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, dalam dunia karir, yang kita kejar selalu dapat atau enggak? Nggak dapat juga. Dapat, tapi kadang nggak dapat. Kejar terus. Sampai akhirnya capek. Nah, Tuhan bilang, nah itu. Sudah terbukti bahwa kamu capek toh dalam hidup, datang padaku. Sabat ini adalah materai Tuhan, bahwa di saat kita mengatakan, oh ternyata begini cara ikut Tuhan ya, ada kelegaan, ada sukacita, maka ada sabat hari yang senang. Benar nggak itu dalam kehidupan kita, saudara? Jangan-jangan sabat hari yang paling bikin capek ya. Datang ke gereja, udah baju rapi-rapi, siang rapat gereja, latihan nyanyi, Pathfinder, sampai sore, digas terus. Akhirnya menjadi hari beban. Ya. Ada nggak sabat dalam arti sesungguhnya kita datang sama Tuhan, serahkan semua kehidupan kita, semua doa kita ini, sampai benar-benar full. Ada kepuasan, kelegaan. Saudara-saudara, 28 doktrin ini bicara mengenai sabat. Oh bagus. Tapi bukan dari tinjau lagi dengan mengerti nggak itu sabat itu nanti diserang oleh namanya antikristus. Kita belajar sejarah bagaimana sabat Tuhan ini diserang. Sabat itu adalah hari ke-7. Saudara nggak perlu lagi belajar itu secara teknisnya, nggak perlu lagi dipelajari. Tetapi masuk ke dalam perkembangannya yang penuh adalah apa? Mengerti arti sabat sesungguhnya. Ada nggak istirahat yang secara penuh, secara hakiki kita nikmati? Bersama Tuhan, jalan sama Tuhan, kita tinggalkan semua rancangan-rancangan kita, rencana kita jalanin sekarang rencananya Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mulai bosen dan jenuh, jalanin jalan saya ribut, saya stres, saya mau cari pakai jalanmu sekarang. Nah, saudara, melakukan kehendak Tuhan, luar biasa. Tuhan janjikan apa, saudara? Tuhan janjikan trofe. Tuhan janjikan apa? Makanan yang mengenyangkan. Bukan cuma susu. Saya ini berat 82 kilo, kalau dikasih susu tok tiap hari, saudara, nggak mungkin kenyang. Harus makanan solid, yang keras,
yang penuh nutrisi. Apa ini cuma bisa didapatkan dengan apa? Melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Kalau melakukan kehendakmu sendiri, cuma minum susu itu terus, pasti ada kehampaan. Apapun yang kamu kejar dan kerjakan, sehebat apa saudara punya karir, sudah di puncak karir kita ini, sudah jadi direktur lah, di BUMN lah, sudah punya bisnis kuat lah, sudah punya apa, ya usaha yang luar biasa sukses, ada nggak kehampaan? Pasti ada kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah saudara, Rasul Paulus mengatakan, ini semua bagus, tetapi kita harus masuk ke dalam perkembangan yang sesungguhnya. Kalau kita di dalam sekolah sahabat, dalam khotbah, kita cuma bahas, cuma permukaannya. Oh, kenapa? Mengenai Yesus datang. Saudara-saudara, saya akhir-akhir ini melihat nggak penting bicara mengenai Yesus datang, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus sendiri bilang, nanti itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah dibayangkan oleh hati kita, pikiran kita, yang Tuhan akan sediakan. Jadi ngapain saudara? Ngapain kita coba-coba pikirkan sesuatu yang Tuhan bilang, kamu belum nyampe pikiran kamu ke sana. Jadi Yesus datang kedua kali masuk kerajaan sorga, jalan dari emas, pintu dari mutiara. Itu hal-hal yang kita nggak pernah bayangkan. Jadi kalau buat saya, nggak usah dibicarakan, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu adalah susu. Masuk ke dalam perkembangan yang penuh, artinya apa? Sebelum Yesus datang kedua kali, memulai satu kerajaan baru, kita masuk dulu ke dalam kerajaan yang dia sudah sediakan. Masuk nggak kita di dalam kerajaan yang dulu Tuhan sudah buat? Kalau kita belum masuk ada di dalamnya, nggak usah bicara-bicara Yesus datang kedua kali, karena kita nggak akan ikut di dalamnya anyway. Kalau mau ikut masuk ke dalam kerajaan surga yang Yesus datang nanti, Matius 25:31, datang dengan awan-awan, semua malaikat ikut turun. Kalau kita mau masuk di dalamnya, ya masuklah dulu kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita sekarang ini. Kerajaan kasih karunia yang Rasul Paulus bilang, masuklah kamu ke dalam perkembangannya yang penuh. Nah saudara, kalau kita perhatikan dalam pertemuan-pertemuan kita, apakah diisi dengan semua hal-hal yang mengenyangkan kita? Pertemuan-pertemuan kita diisi enggak dengan hal-hal yang memang secara nutrisi seimbang dan padat, sehingga kita nggak merasa kayak kita minum susu. Saudara, sesungguhnya pertemuan kita ini tidak bisa diisi dengan hal-hal seperti itu. Oleh karena itu Tuhan mau kita melakukannya sendiri. Kita datang sama Tuhan, ya. Kita datang sama Tuhan, Tuhan, kalau yang saya lakukan ini bukan pekerjaan saya, berikanlah saya suatu apa? Suatu kehidupan yang baru, yang mengenyangkan. Saudara, mengenyangkan bagi kita ini bukan di saat segala sesuatu sesuai dengan kedagingan kita. Tetapi yang mengenyangkan ini akan sesuai dengan apa? Dengan kehidupan roh. Saya masuk ke dalam satu pekerjaan yang saya tidak kenal sebelumnya. Yang saya kenal sebelumnya ya kita orang industri, saudara, orang bisnis. Yang tahu adalah gimana modal sekian dikerjakan, nanti hasilnya jadi keuntungan. Ya itulah orang bisnis. Ada modal sekian, diputer, diolah jadi apa, segala macam cara, nanti uangnya ini berkembang, jadi membesar. Ya betul ya? Tapi kalau pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, apa yang kira-kira? Modal kita sekian, kita buang dalam pekerjaan Tuhan, bukan berkembang, saudara-saudara. Hilang malahan. Apa Tuhan bilang? Ya, lay up your treasure in heaven. Kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di dunia yang dimakan kerat dan ngengat. Nah ini bertentangan sekali dengan proses yang saya percayai, dengan proses pemikiran yang saya pelajari dulu sampai sekolah, coba tinggi-tinggi. Bertentangan, saudara. Apa yang Kristus lakukan, kehendak Tuhan ini sangat berbeda. Sehingga saya bilang di saat saya mau coba cara saya, capek kita, sampai letih lesu, sampai mentok, sampai bongkok-bongkok, sampai kita punya organ, sampai rusak-rusak, mengejar segala cita-cita kita. Belum juga datang sama Tuhan. Sampai saya bilang, Tuhan, sebelum terlambat saya mau datang pakai caramu.
Kalau ada uang 1 juta, kita mau berbisnis, kita harapkan jadi 10 juta rupiah. Kalau datang sama Tuhan ada 1 juta, Tuhan bikin jadi 0, saudara-saudara. Tetapi berubah bentuknya menjadi satu yang kekuatan yang luar biasa. Saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya ingat dalam televisi kita, ya kita punya televisi, puji Tuhan ya saudara-saudara, bulan Maret ini persis sudah berapa ini? Sudah 11 tahun kita mengudara. Sudah 11 tahun bulan demi bulan dapat serangan jantung. Karena apa? Ditagih, saudara-saudara. Tagihan untuk di televisi satelit ini ya luar biasa ya. Sampai menyedot segala sesuatu. Kayak debu, sedot debu, wah, debunya hilang ya. Uangnya hilang juga dalam pekerjaan Tuhan. 11 tahun kemudian saya melihat ke belakang. Luar biasa. Tuntunan Tuhan. Di saat bekerja untuk Tuhan, Tuhan berikan kita makanan yang kenyang. Matius 10 ayat 10 tadi kan. Supaya kita belajar untuk mengetahui yang mana yang jahat, yang mana yang benar. Dalam pekerjaan Tuhan, saya kasih contoh cerita aja, saudara. Pekerjaan Tuhan ini, setiap 2 tahun saya dipanggil untuk bukan melunasi. Setiap 2 tahun dipanggil untuk perpanjang kontrak. Perpanjang kontrak, 2 tahun habis, oke. Perusahaan besar, telekomunikasi datang panggil. Pak, mau diperpanjang lagi nggak ini Pak layanannya? Aduh, saudara-saudara, terus terang sudah 11 tahun ini selalu kalau ditanya 2 tahun berakhir ini saya dak-diduk. Terusin nggak ya Tuhan ya? Mau apa lagi? Udah kayak orang nih, handuk sudah kering, diperes. Gimana saudara, ada airnya nggak? Sudah kering, tapi coba diperes lagi. Karena Tuhan, gimana kita mau lanjut atau enggak? Kasih saya hikmat Tuhan. Kasih saya tanda ini, kalau Tuhan kasih saya tanda ini, saya berhenti atau lanjut. Saya minta sama tanda sama Tuhan, saudara, pekerjaan televisi ini hanya akan saya berhentikan di saat apa? Ya di saat dihentikan oleh perusahaan stasiun satelit tersebut. Alias apa? Kalau nggak ada pembayaran ya sudah berhenti aja. Saya bilang Tuhan, tapi kalau ada berarti Tuhan mau terus. Nah saudara, di saat beberapa tahun lalu, nggak usah sebut tahunnya ya, saat kontrak berakhir saya dipanggil, Pak mau perpanjang nggak? Saudara-saudara, saya bilang mungkin saya nggak mau perpanjang Pak. Kenapa Pak Ramon? Udah lama loh di satelit. Saya bilang Pak, terus terang capek. Ya. Oh ya, saya mengerti sebagai televisi rohani, ya tidak ada keuntungan, ya pasti capek ya Pak ya. Tapi coba ini, coba 1 minggu ini Bapak pikirkan, nanti minggu depan kalau Bapak mau tetap terusin, ya Bapak datanglah tanda tangan lagi perbarui ini kontrak. Kalau enggak minggu depan nggak ada kabar, ya sudahlah, Bapak kita terima Bapak mau berhenti layanannya. Oke. Kasih 1 minggu saya berdoa saudara-saudara. Tuhan, kalau ada satu titik cerah, karena saya capek menjalankan pekerjaan ini, saudara-saudara. Kalau Tuhan kasih saya semangat baru minggu ini, biarlah saya teruskan. Tapi kalau nggak ada berita apa-apa, ya sudahlah Tuhan, maaf ya Tuhan, saya mau berhenti. Mungkin Tuhan dengar doa saya, saudara-saudara. Dalam minggu tersebut ada yang nelpon saya. Saudara Ramon, ya. Gimana pelayanan? Oh baik. Gimana televisi? Masih nyala? Oh masih. Banyak orang nelpon sudah bertahun-tahun nggak telepon, tiba-tiba telepon, banyak kayak gitu. Gimana televisi? Masih nyala atau enggak? Masih. Jadi waktu itu orang tersebut bilang, ada yang perlu saya bantu, doa. Oh, saya bilang, oh doa doang nih, nggak apa-apa lah, doa lah yang penting ya. Saya bilang, oke, doakan. Saya harus mengambil keputusan minggu ini, saya mau teruskan televisi ini atau tidak, karena kontrak sudah mau berakhir bulan depan. Oh gitu ya. Oke, kita doakan. Saudara-saudara, besoknya dia telepon sama saya. Pak Ramon, ya. Apa yang membuat Bapak ragu? Saya bilang, Pak, saya ini ragu. Karena apa? Berat jalanin televisi ini. Berat apanya, Pak? Ya berat, dananya berat. Jadi saya berpikir untuk tidak lagi melaksanakan, karena saya nggak berbisnis lagi. Saya full saya murni dalam pelayanan, jadi saya nggak berbisnis. Lalu orang tersebut bilang, kami berdoa sekeluarga mengambil keputusan untuk kalau Bapak mau meneruskan kontrak dalam 2 tahun ke depan ini, ya, kami memutuskan untuk bayar
biaya televisi semua. Waduh, saya bilang, puji Tuhan, benar nih. Iya benar. Wah, saya belum pernah ada orang berkomitmen begitu panjangnya. Saudara, karena telepon tersebut, langsung saya telepon perusahaan satelit. Pak, saya sudah ambil keputusan Pak, dalam minggu ini, bahwa saya mau terusin. Oh, senang mereka. Oke, Bapak, kita siapkan kontrak. Saya siapkan kontrak. Saudara-saudara, disiapkan. Saya datang, saya tanda tangan. Berjalan lagi, saudara-saudara, tagihan demi tagihan. Apa yang terjadi dengan orang yang menjanjikan tersebut? Belum bayar sekali juga belum, saudara-saudara. Saya nggak mau telepon. Nggak enak dong, ya. Ngapain diingetin lagi? Karena dalam bulan yang sama, orang tersebut bilang sama saya, Pak, maaf ya, yang saya rencanakan untuk bisnis yang tadinya saya kira berhasil, ternyata tidak berhasil. Saya bilang, Pak, puji Tuhan, karena Bapak telepon saya kasih semangat, bukan kasih saya uang, Pak. Semangat dari Bapak itu jauh lebih perlu daripada uang yang Bapak janjikan. Kalau nggak ada semangat dari Bapak, saya nggak tanda tangan kontrak itu. Tapi karena Bapak bilang kasih semangat, saya pergi langsung besok saya tanda tangan, Pak. Tapi puji Tuhan, itulah rezeki yang Bapak sudah berikan pada saya. Jadi saudara-saudara, apa artinya ini? Kadang-kadang bekerja sama Tuhan itu, saudara-saudara nggak selamanya menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun itu tidak datang, itu uang dan dukungan, saudara-saudara, sudah berapa tahun pun kita masih jalan pekerjaan kita di sini. Itu adalah hanya karena apa? Karena Tuhan mau kasih lihat sama saya, hey Ramon, taste and see that the Lord is good. Lihat dan kecaplah betapa baiknya Tuhan itu. Walaupun kamu lemah iman sampai kamu harus nunggu telepon, ini saya bawa ini orang supaya telepon kamu, janji hanya supaya besok kamu datang tanda tangan itu kontrak. Belum tentu duitnya dari dia. Oh iya, begitu ya Tuhan. Sama saudara-saudara kemarin bulan November, ya saya cerita sedikit. Bulan November, ada yang telepon sama saya, saudara-saudara. Saudara Ramon, ya. Saya pernah ingat bahwa Anda cerita Anda seorang pilot. Oh iya, saya bilang. Saya bukan pilot profesional, cuma saya ngambil sekolah izin pilot. Saya pergi ke Inggris dulu tahun 2012, pengen belajar terbang supaya saya berharap Tuhan kasih saya pesawat untuk kita terbangkan, karena kita televisi, kita kadang-kadang ditelepon sama orang-orang yang jauh dari pulau-pulau, gunung dan sebagainya. Saya punya cita-cita gila, saudara-saudara. Saya mau beli pesawat. Saya mau punya pesawat supaya saya bisa kunjungi orang-orang penonton. Apa yang saudara-saudara terjadi? Bulan Oktober kemarin saya ditelepon, Ramon, saya dengar waktu itu kalau tidak salah Anda pernah cerita, Anda punya cita-cita untuk membuat satu program penerbangan. Oh iya. Masih punya kerinduan seperti itu? Wah, saudara-saudara, masih. Cuma dananya belum ada. Dan saya sibuk dengan televisi, saya bilang. Lalu dia bilang gini, saya punya dana untuk membeli pesawat dengan budget sekian. Silakan Anda cari. Waduh, saya bilang, kalaupun ada uang, mungkin udah berapa tahun kemudian saya nggak mikir lagi pesawat, saudara-saudara. Karena pekerjaan Tuhan yang lain fokusnya cukup besar. Saya nggak ada waktu dan energi lagi untuk mikirin pesawat. Tetapi pada saat itu, pada minggu yang sama, di saat saya ditawari itu juga, saya juga sedang ditawari oleh seorang teman yang ada di Indonesia di sini, ya, ada di Jawa Tengah. Dia bilang, bro, ini bukan orang Advent. Kan lu udah berapa tahun bicara-bicara mengenai pesawat, ya. Ini saya punya teman, kebetulan punya pesawat kecil, mau dijual. Waduh, saya langsung bilang, Tuhan, jangan-jangan ini. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sudah cukuplah pekerjaan Tuhan yang ini, televisi,
nggak bisa kepegang 100%, Tuhan mau kasih lagi pesawat. Orang mau danain pesawat, iya. Tetapi saudara-saudara, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau memperkecil pekerjaan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, oke. Kalau begitu saya sambungkan ini dengan orang yang tadi yang telepon juga, saya sambungkan. Kalau memang jalan Tuhan, biarlah ini semua terjadi. Walaupun dalam hati, saudara-saudara, saya mikir-mikir, kalau ada sumbangan, kalau ada yang mau bantu, yang mau bantu pekerjaan yang sudah berjalan, nggak usah lagi pikir-pikir pekerjaan yang baru. Karena apa, saudara-saudara? Berat. Setelah dihubungkan, apa yang terjadi? Yang mau bantu pesawat, dengan yang jual pesawat, akhirnya terjadilah itu. Sekarang pesawat itu sudah terbeli dan pesawat itu milik saya sekarang. Tuhan kita ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi sejak November, saya ngurus-ngurus sambil geleng-geleng kepala. Sejak November, terus Desember saya pergi ke Amerika, belum sempat terbang pesawat, tapi sudah 10 jam saya terbangkan itu pesawat. Saya pikir, Tuhan, pekerjaan apa lagi ini yang Tuhan mau kasih sama saya? Karena saudara-saudara, yang mau kasih pesawat, cuma kasih pesawatnya aja. Bensinnya belum, asuransinya belum, perawatannya belum, parkirannya belum, dan semua perizinan-perizinan belum. Dari November sampai sekarang udah ngeluarin banyak, sebenarnya dikasih pekerjaan itu bukan menyenangkan. Jadi beban, saudara. Sama dengan televisi. Tahun 2011, siapa mau bikin televisi? Oh, angkat tangan. Siapa yang mau danain ini televisi? Oh, yang angkat tangan, nggak ada yang mau angkat tangan lagi, saudara. Dikira kalau memang mau melaksanakan pekerjaan, oh nanti banyak yang sumbang. Enggak, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, karena apa? Di saat kita pergi melangkah maju masuk dalam pekerjaan Tuhan, 11 tahun Tuhan jaga nih televisi. Kalau Tuhan kasih pesawat untuk kita terbangkan, 11 tahun ke depan pun Tuhan pasti akan jaga, saudara-saudara. Artinya apa? Lakukanlah, coba dan kecap betapa baiknya Tuhan itu. Saudara kalau pergi ke gym apa ini? Pergi ke fitness, ya mungkin angkat 5 kilo, wah lah, berat, malas kita. Tapi habis angkat 5 kilo, sudah jadi ringan. Tapi kalau kita nggak latih, tidak tambah bebannya, otot kita juga nggak bertumbuh-bertumbuh. Tuhan mau kita punya otot rohani yang bertumbuh, makanya Tuhan kasih 5 kilo hari ini, sudah biasa, nanti minggu depan Tuhan kasih mungkin 7 kilo. Minggu depannya lagi Tuhan kasih 10 kilo. Tidak berhenti, saudara-saudara, beban itu bertambah banyak. Tetapi dengan bertambahnya banyak itu beban, semakin kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ternyata, saudara-saudara, ikut Tuhan itu, hasilnya adalah apa? Kita akan mempunyai kekhawatiran yang bertambah. Tetapi di saat kekhawatiran yang bertambah itu, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, bukan serahkan kepada orang-orang, saudara. Mungkin gampang telepon, banyak ini orang-orang yang punya uang ya, donor-donor, tinggal ditelepon pasti mau bantu. Satu kali pun saya tidak pernah telepon orang. Pak kasih proposal, nggak pernah, saudara-saudara. Karena apa? Malu kita mesti tanya proposal, minta sama orang, kalau orang itu bilang, loh, memangnya kamu nggak punya uang? Kamu kasih proposal, kan di kantongmu masih banyak. Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan berkat ini, karena saya punya pekerjaan ini loh Tuhan, televisi loh Tuhan, butuh duit. Sekarang lagi ada pesawat, Tuhan ini butuh duit, Tuhan kasih. Tuhan bilang, loh, kan sama kamu masih ada. Ya tapi nggak banyak Tuhan, sudah tinggal sedikit, tinggal segini-segininya. Tuhan bilang, taste and see that the Lord is good. Tuhan kasih kita jalan, Tuhan punya 1000 macam jalan, kita tidak punya satu jalan, saudara. Betul. Ada orang tahun lalu telepon saya, Pak Ramon, iya, siapa ini ya? Wah, nggak ingat saya ya? Maaf, siapa ya? Ini saya, ini. Pak, keluar sekarang punya rekening bank berapa, Pak? Loh, kenapa? Sudah 18 tahun, sudah 17 tahun lalu, saudara. Ya, ada uang saya lah terpakai sama suami istri. Tidak pernah dikembalikan. Tapi ya sudahlah, lupakan ya. 18 tahun, 17 tahun kemudian dia nelfon sama saya. Tolong kasih nomor rekening. Saudara-saudara, hal-hal seperti itu menjadi bagian kita. Kadang-kadang kita mau melupakan orang punya, ya kita bukan ngomongin hutangnya, cuma hal-hal seperti itu Tuhan bisa balikkan sesuatu yang kita anggap menjadi malapetaka, Tuhan akan bisa balikkan menjadi sesuatu yang luar biasa.
Mungkin kita berpikir, oh inilah maksudnya Yohanes 11 ayat 40 ya. Kalau kamu beriman, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Oh, inilah artinya kalau gitu Yohanes 11 ayat 40 itu. Kalau kita mempunyai uang, utang, kita ampuni dia, nanti pada saatnya nanti kemuliaan Tuhan adalah di saat uang itu kembali dengan bunganya yang begitu besar. Itu kemuliaan Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Kalau kita punya iman, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Apa kemuliaan Tuhan? Adalah di saat kita melakukan sesuatu, sudah tidak lagi berharap untuk segala sesuatu itu kembali. Kemuliaan Tuhan di saat kita sudah tulus melupakan. Di saat kita sudah tulus ikut Tuhan. Kadang-kadang ikut Tuhan, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita bilang apa? Tuhan, saya sudah bekerja untuk Tuhan ya, sekarang Tuhan balas segala sesuatu, karena Tuhan sudah punya utang sama saya. Enggak, saudara. Kemuliaan Tuhan adalah di saat kita ikut Tuhan, menanggung resiko segala sesuatu yang semestinya tidak pantas kita tanggung. Itulah 2 Petrus 1 ayat 19. Kasih karunia adalah di saat kita sadar kehendak Tuhan, mau menanggung penderitaan yang tidak pantas kita tanggung. Nah, saudara yang ditunggu oleh Tuhan, di dalam gereja Masih hari ke-7 ini, adalah orang-orang yang mau makan makanan keras. Yang mau melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan misi Kristus tanpa minta imbalan apa-apa. Petrus mengatakan, 2 Petrus 1:20 kemudian dikatakan, apalah kalau kita bersalah terus kita dihukum. Biasa itu. Tapi kalau kita melakukan suatu kebenaran, tetapi kita dihukum, disitulah kasih karunia. Disitulah kita mengerti, oh ini ya caranya Tuhan. Bukan Tuhan mau kita menderita, saudara-saudara. Tapi Tuhan mau menggantikan kita dengan apa? Dengan trofe tadi. Apa ini trofe? Upah, makanan, kedewasaan, yang kemudian bisa membuat kita ini, kita secara sensitif datang sama Tuhan, membedakan yang mana yang baik, yang mana yang salah. Datang kepada Tuhan dalam mengambil keputusan, mau berbisnis, mau tinggal di mana, mau anak sekolah kita mau di mana, mau pekerjaan apa, mau karir di mana, mau apply, mau jodohnya siapa. Segala sesuatu kita pakai kacamata apa? Kehendak Tuhan. Jangan kehendak sendiri yang dipakai. Supaya kita tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Inilah orang dewasa rohani. Mau pakai keputusan, menyerahkan semuanya. Ada nggak saudara-saudara kita berdoa, Tuhan, ambil kehidupan saya, dan rubahkan. Nggak sedikit-sedikit. Seluruhnya. Kehidupan saya ini, saya siap dirubahkan. Semua keputusan saya ini, hanya untuk Tuhan. Adakah doa seperti itu keluar dari mulut kita? Saudara, saya mau tutup dengan satu ini, ya. Saya lihat waktu berjalan cepat. Lukas 6 ayat 47. Ya. Supaya kita tahu apa sih yang diinginkan oleh Tuhan. Oke. Semua ayat-ayat berkaitan, semua saudara yang nggak usah kita cari interpretasi atau apa ahli-ahli untuk mengartikan Alkitab. Semuanya berkaitan. Lukas, ini Yesus mengatakan, setiap orang yang datang padaku dan mendengar perkataanku, ya, siapa di sini datang mendengar perkataanku? Oh, semuanya kita, saudara. Mendengar asas-asas pokok dari pernyataan Tuhan. Mendengar penjabaran 28 doktrin yang luar biasa hebat. Ya. Tetapi serta melakukannya, ayatnya ya. Setiap orang yang datang kepadaku mendengar siapa Yesus, mengerti apa ini pelajaran-pelajaran, tetapi bukan hanya mendengar dan mengerti, tetapi melakukannya. Aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia disamakan, ya. Yesus bilang apa? Dia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Apa ini, saudara? Lukas 16 kalau nggak salah ya, Yesus bilang itu, nggak usah ke sana dulu, saya lupa ayatnya. Hai Petrus, aku akan mendirikan gerejaku di atas Petra ini. Hei Petrus, kamu nih kerikil kecil. Tetapi aku akan mendirikan gerejaku di atas batu ini. Yesus menunjuk pada dirinya sendiri. Apa ini?
Petra adalah batu karang yang besar. Ya. Orang yang mendengar dan melakukan adalah seperti orang yang menggali, taruh fondasi di atas rumahnya. Bukan cuma teori, saudara-saudara. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu dibangun di atas Kristus. Apa ini banjir? Apa ini angin ribut, saudara-saudara? Kalau kita lihat di semua berita-berita ini, inilah angin ribut, saudara-saudara. Nggak usah dibahas satu persatu, tapi banjir, air bah, angin ribut akan datang. Siapa yang akan berdiri teguh? Adalah orang-orang yang mengambil keputusannya berdasarkan firman Tuhan. Inilah doa dan harapan saya, saudara-saudara, supaya kita boleh bertumbuh di dalam Yesus. Amin. Amin.